Salam profit, salam cuan bertubi-tubi untuk seluruh pengguna aplikasi bot Royal Q dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya Dede Bali akan memberikan penjelasan secara singkat bagaimana teman-teman mengatur trade setting sebelum memulai memilih koin untuk ditradingkan oleh bot Royal Q ini. Nah, teman-teman bisa mengaturnya dengan mengklik salah satu koin, misalkan contoh Bitcoin ya. Lalu Anda atur trade settingnya, misalnya seperti ini diklik ya. Atau teman-teman bisa atur secara golongan atau klik fitur batch setting ya. Batch setting ini untuk mengatur seluruh atau sebagian. Kalau seluruhnya misalnya ini kan ada dua halaman daftar daripada koin di Royal Q. Ada general atau umum, ada halaman profesional. Itu daftar atau list daripada koin berbeda-beda, jadi perlu diatur di kedua halaman tersebut. Nah, misalnya nih, kalau mau atur ya secara global di halaman general ini, di halaman umum ini ada banyak sekali ada koin di sini ya. Ada banyak teman-teman. Biar nggak satu-satu mengaturnya, klik batch setting atau pengaturan golongan. Sudah diklik ya. Sebelum diklik kan begini dia. Nah, setelah diklik sekali, nah muncul nih seperti ini ya, pengaturan secara umum. Lalu teman-teman pilih nih all atau semua, dicentang saja begitu. Nah, dicentang. Otomatis terchecklist semua nih warna kuning 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 kuning. Nah, sedangkan di general ini ada koin altcoin, ada koin induk. Jadi kan tidak mungkin settingan daripada koin induk seperti contoh Bitcoin ini, Ethereum gitu kan tidak mungkin settingannya sama ya. Jadi teman-teman perlu dilepas dulu checklistnya di sini nih, centangnya nih dilepas ya. Eh, yang ini lepas Bitcoin, koin induk Ethereumnya dilepas, BCH juga dilepas ya. Ini BCH, terus ETH juga dilepas, terus ada XRP dilepas, Litecoin dilepas, seperti itu contohnya ya LTC. Nah, kalau misalkan sudah ya, misalkan sudah teman-teman, lalu klik trade setting. Misalkan teman-teman di sini mau atur di general ini altcoin dan koin meme-nya saja. Ya, atur secara uh, keseluruhan gitu kan. Lepasin dulu yang centangan daripada koin-koin induknya. Lalu klik pengaturan transaksi atau trade setting di sini, diklik. Nah, diklik. Nah, otomatis akan muncul layar seperti ini teman-teman ya, akan otomatis muncul seperti ini. Oke, tinggal nanti diatur saja angka-angkanya ini ya. Kalau ini settingan bawaan pabrik ya. Nah, saya sudah atur semua, jadi saya tidak tunjukkan mengatur di sini. Saya akan pilih salah satu koin saja. Nah, untuk menghilangkan batch setting ini, kalau sudah selesai ya, sudah trade setting sudah diatur, sudah confirm, sudah simpan di pojok kanan atas, lalu teman-teman bisa klik sekali lagi nih batch setting ini biar hilang. Nah, ada tombol yang kayak setengah lingkaran ini teman-teman. Ini untuk merefresh ya, melihat saldo USDT di dompet Binance Anda ya, merefresh layar ini. Seperti itu tujuannya ya, merefresh yang ini. Diklik sekali di refresh. Nah, muter-muter. Oke, klik sekali muter-muter di sini tadi ya. Klik sekali, nah muter-muter. Jadi itu merefresh ya, menyegarkan halaman ini. Oke teman-teman, saya akan coba memperlihatkan sebuah settingan daripada Bitcoin. Oke. Nah, di sini saat kita mengklik Bitcoin ya, BTC USDT. Ya, contoh saja di sini. Di sini ada one shot, ada sell, ada buy, ada stop margin call, ada strategi mode. Nanti kalau yang menggunakan bahasa Indonesia tinggal menyesuaikan saja ya. Yang penting gambar-gambarnya sudah sama-sama seperti ini ya. Hanya istilahnya saja dalam bahasa Indonesia, itu pun bahasa Indonesia translate oleh Google ya. Jadi kayak one shot gitu, statistik kali tunggal seperti itu ya. Jadi yang penting gambar-gambarnya sama seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya akan mulai dari sini teman-teman sebelum masuk ke pengaturan transaksi atau trade setting. Di sini teman-teman ya, one shot ini artinya apa ya? Kalau sekarang kan posisinya ini adalah posisi cycle, posisi siklus ya. Di sini siklusnya ini warna biru ya. Maksudnya begini teman-teman, tatkala bot itu selesai menjual ya dari koin yang sudah kita pilih di awal, misalkan contoh Bitcoin yang kita mau tradingkan ya, Bitcoin ini, setelah bot selesai menjual, bot akan membeli lagi dan terus menerus seperti itu, memperdagangkan beli jual beli jual beli jual Bitcoin, dan kita yang memilih Bitcoinnya di awal. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, tatkala kita mau rubah dia, klik one shot di sini ya, klik one shot. Nah,
otomatis nanti tulisannya di sini akan menjadi cycle atau siklus. Di sini tulisannya one shot atau statistik kali tunggal di sini teman-teman ya, warna kuning. Artinya apa? Setelah bot menjual ya, berhasil menjual atau TP atau take profit ya, teman-teman dapat keuntungannya. Setelah itu bot tidak beli lagi ya, mungkin teman-teman mau mengganti ke koin berikutnya atau apapun alasan Anda ya. Maksudnya adalah setelah bot selesai menjual, dia tidak membeli koin tersebut kembali. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kembalikan dulu ini ke bentuk siklus ya. Oke. Oke, nah kembali lagi dia cycle di sini biru kan. Lalu di sini ada sell. Nah, menariknya pada Royal Q ini teman-teman ya, teman-teman bisa intervensi full bot ini meskipun sedang trading ya. Trading sedang berjalan, misalkan nih trading daripada Bitcoin ini sedang berjalan ya. Teman-teman mau jual manual bisa, tinggal diklik saja di sini ya. Nah, ini karena saya nggak bisa klik karena belum ada trading Bitcoin ini, jadi kan nggak bisa diklik ya. Ya, kalau yang sudah trading Bitcoin ini bisa diklik teman-teman ya. Diklik di sini ya untuk menjual secara manual. Misalnya ini target profitnya adalah 1,2% gitu misalnya, atau 1,3% koreksi sekian-sekian. Ternyata nggak nyampe-nyampe nih diamati setelah 1 jam 2 jam kok nggak take profit ya, naiknya cuman 0,67%, 0,78%, 1% aja nggak nyampe-nyampe, turun lagi gitu kan. Nah, udah untung nih dikit, teman-teman mau jual manual aja deh, bisa klik di sini, klik sell ya. Nanti itu tinggal dikonfirmasi ya, klik sell konfirmasi. Kalau settingannya nanti saya lihatkan di sini strategi mode-nya ya. Kalau sell seluruh gudang, nah ini ada settingan seluruh gudang, berarti itu nanti ada pilihan apa namanya, market price, jual dengan harga market price, jual berapa persen dari koin yang sedang ditradingkan itu, mau 25%, sekian persen atau 100% ya, semuanya mau dijual. Mau nggak trading koin itu lagi ya, bisa juga dijual manual seperti itu ya. Lalu klik 100%, lalu klik jual seperti itu. Nah, nanti ada pilihannya masing-masing teman-teman sesuai dengan settingan dari modus strategi ya. Lalu di sini ada buy manual ya teman-teman ya. Kita bisa teman-teman menganalisa market, koin ini sedang naik nih dan market sedang uptrend, sedang naik. Koin ini sebentar lagi dia akan naik. Teman-teman mau ingin profit yang lebih besar, misalkan tambah beli manual bisa ya. Seperti itu. Jadi bisa meskipun trading koin tersebut sedang berjalan, teman-teman bisa membeli manual. Stop margin call artinya ya, di sini kita nanti saya akan tunjukkan di trade setting di sini teman-teman ya. Ada yang namanya strategi martingale dan strategi averaging down. Nah, strategi martingale itu tatkala terjadi penurunan sekian persen, nanti saya tunjukkan di sini, bot akan melakukan pembelian. Nah, teman-teman melihat di market, memantau di market, wah ini lagi longsor gitu kan, lagi merosot ya, benar-benar bearish ya, dahsyat longsornya. Teman-teman tidak ingin bot ini membeli lagi ya, itu bagi yang memonitor ya, bagi yang memantau. Tinggal klik saja ini stop margin call ini, diklik stop. Nah, confirm. Jadi tulisannya nanti akan open margin call ya, tulisannya nanti akan buka seperti ini ya. Kalau sudah tulisan buka seperti ini berarti posisi si robot ini sedang kalau terjadi penurunan sekian persen dia tidak akan melakukan pembelian karena sudah teman-teman stop tadi ya. Kalau normalnya adalah dia siklus ya, open. Jadi seluruh margin call setiap layernya itu tercover oleh persiapan dana. Nanti saya jelaskan di trade setting ya teman-teman ya. Lalu di sini penting sebelum teman-teman mengklik aktif atau memulai trading ya, sebelum teman-teman klik aktif di sini atau klik start ya, di sini strategi mode ini penting sekali, wajib ya. Diklik dulu, awalnya tercentang di atas di sini ya, whole warehouse mode. Jadi seluruh gudang, seluruh koin yang ada itu terjual sekali serentak, jebret terjual. Nah, kenapa harus diklik ke yang paling bawah teman-teman? Karena sudah pasti kita menggunakan layer lebih dari 7 layer, bahkan settingan developer aja 7 layer. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Settingan developer aja 7 layer ya. Berarti sudah lebih dari 5 layer ke atas itu sudah lebih.
Sedangkan di sini nanti saya jelaskan ya, layer 5 ke atas itu bisa terjual terpisah. Nanti saya tunjukkan di sini di trade setting sini. Ya, jadi sebelum men-start suatu koin, sebelum memulai trading suatu koin, pastikan mode strategi di Subbin Real Time Settlement. Yang bahasa Indonesia perhatikan pokoknya yang paling bawah ya di sini, lalu klik confirm. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat trade settingnya. Namun ini bisa dilakukan kalau sudah disetting terlebih dahulu. Ya, diatur dulu transaksinya teman-teman. Nah, kita lihat di sini nih, trade setting, pengaturan transaksi. Oke. Ini karena sudah saya setting ya, karena saya sudah setting settingan saya untuk Bitcoin, untuk koin induk seperti ini ya. Terus ada konfigurasi margin seperti ini ya, terus ada sub position take profit callback 0,1, distribute and take profit allocation. Settingan saya semua seperti ini ya untuk koin induk. Kayak kalau altcoin, koin meme beda lagi. Sekarang saya akan memberikan penjelasan yang settingan asli saja, bawaan developer ya, bawaan asli bot Royal Q. Tinggal diklik aja get a suggested strategy. Ini aslinya. Oke. Minimum pembelian 10 USDT itu dari awal teman-teman. Tapi per 18 September 2021 itu ada notifikasi. Kita lihat notifikasinya di aplikasinya. Kalau saya kan melihat ada notifikasi, ternyata sejak 18 September kemarin sudah ada pemberitahuan ya kan dari developer Royal Q bahwasanya minimum di sini adalah 15 USDT ya. 15 diketik saja teman-teman, hapus dulu angka 10, ketik angka 15 teman-teman ya. Terus open position double, artinya kalau ini kita geser pada saat pembelian awal saja ya, bukan di pembelian layer-layer berikutnya di margin call, bukan. Pembelian awal saja itu akan didouble. Kalau diketik 15 nanti dia akan membeli 30 ya kan, 30 USDT di awal saja. Setelah 100% terjual, bot membeli berarti dia akan beli double. Seperti itu. Cuman hati-hati menggunakan tombol open position double kalau marketnya sedang sideways atau marketnya sedang bearish teman-teman. Marketnya itu sedang menurun atau cuman kutak-klatik ugak-ugak di situ saja sideways, jangan pakai double. Kalau market benar-benar uptrend, kalau market benar-benar bullish, benar-benar naik, baru boleh double. Kalau saya anti menggunakan double ini teman-teman ya, karena nanti itu akan mempengaruhi averaging down-nya setiap margin call ya, mempengaruhi minus return rate-nya, sangat mempengaruhi itu nanti ya. Selisih $5 aja itu sudah mempengaruhi, apalagi di double ya itu teman-teman ya. Jadi kalau saya paling anti nih menggunakan double ini ya, sering floating. Oke. Lalu margin call limit artinya 7 times, berarti bot akan melakukan pembelian sebanyak 7 kali pembelian tatkala terjadi harga longsor, terjadi harga merosot, terjadi penurunan harga dari kripto yang sedang ditradingkan sesuai kondisi market pada saat tersebut. Nah, dia hanya bisa melakukan 7 kali pembelian. Bagaimana mekanismenya nanti saya tunjukkan di konfigurasi margin ini teman-teman ya. Di sini saya akan tunjukkan. Oke. Nah, whole position take profit ratio artinya 1,3% artinya dari pembelian atau awal ya, ataupun dari averaging down, dari harga average ya. Dari harga average di sini kan ada teman-teman, kita lihat ya. Ini teman-teman pembelian nilai USDT-nya berapa totalnya ya, berapa kali pembelian untuk koin tersebut sampai sebelum 100% terjual itu berapa total USDT yang terpakai dari saldo, di sini terlihat. Terus ada average rate, ini adalah harga rata-rata teman-teman ya, harga rata-rata. Dan luar biasanya di bot Royal Q ini kita tidak perlu merata-ratakan berapa kali pun bot melakukan pembelian di martingale-nya, di margin call-nya, sudah bot secara otomatis dan sangat cepat melakukan yang namanya averaging down. Nah, ini harga rata-rata. Terus misalkan target profit kayak tadi itu 1,3%, berarti dari harga rata-rata ini naik 1,3% buat melakukan penjualan. Itu contoh. Nanti saya perjelas di sini lagi ya. Numbers of call margin di sini masih 0 ya, karena saya nggak trading ini. Terlihat nanti kalau di sini tertulis angka 1 berarti dari pembelian awal, OP awal ya, bot sempat harga turun menyentuh margin call layer pertama, bot melakukan pembelian. Nanti mekanisme membelinya saya jelaskan di sini juga di trade setting ya. Bot melakukan pembelian baru 1 kali, berarti di sini angka 1. 7 kali berarti sudah 7 kali ya melakukan pembelian. Mungkin harga memang benar-benar longsor seperti itu ya. Nah,
Terus position quantity berapa Bitcoin, contoh kalau Bitcoin yang ditradingkan ya, berapa yang dengan sekian USDT ini, berapa Bitcoin yang terbeli, seperti itu. Ini adalah harga Bitcoin saat ini ya. Bitcoin memang bulan ini ya, Oktober 2021 memang lagi tinggi-tingginya nih, $62.119 nih sekarang, naik terus ya. Baru September kemarin masih di angka 47.000, 48.000, maksimal 50 ribuan. Sekarang sudah naik segini nih, luar biasa. Nah, return rate ada persennya. Jadi di sini kalau misalkan memang mendekati profit dari sini, dari average rate ya, dia akan plus di sini ya, plus, tidak ada lambang min. Jadi tinggal 0, sekian persen, 0, sekian persen, sampai misalkan 1,3% berarti sudah mulai ancang-ancang robot profit. Di sini saya akan perjelas ya, akan menjual dia. Tapi kalau masih minus ya, itu karena dari sini hitungannya dari average rate ya, dibandingkan dengan harga saat ini masih tergolong minus berapa persen. Di sini terlihat teman-teman ya, di sini. Oke. Nah, subin mode di sini ya, karena kita pilih strategi mode ini yang paling bawah di sini ya, subin mode real time ya, makanya terlihat di sini subin mode. Oke, kembali lagi ke trade setting. Nah, pertanyaannya, oke, ini settingan saya kembalikan ke setelan pabrik dulu. Oke, nah ini margin call limit berarti ada 7 kali, berarti ada 7 layer yang kita persiapkan. Bot bisa membeli sebanyak 7 kali. Lalu hold position take profit ratio 1,3%. Artinya dari average rate yang tadi itu, jikalau begitu naik 1,3%, bot ancang-ancang menjual. Loh, ancang-ancang kenapa? Karena ada di sini nih. Hold position take profit callback 0,3%. Nah, karena yang namanya kripto itu kan fluktuasi teman-teman ya, naik bisa turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, atau naik turun naik lagi. Fluktuasinya cepat, hitungannya bisa detik, bisa 0, sekian detik. Nah, jadi tatkala misalkan settingnya seperti ini, misalnya nih bawaan developer ya, dari average rate naik 1,3%, bot ancang-ancang menjual, ternyata koin tersebut, Bitcoin tersebut sedang naik sampai misalnya di 1,9%. Bahkan pernah loh dalam hitungan nggak sampai 2 detik dia nggak pernah turun, naik terus sampai melebihi 10%. Sering di koin-koin meme ya, meme coin atau koin micin itu sering terjadi. Di altcoin pun beberapa kali terjadi seperti itu. Nah, misal katalah nggak usah terlalu banyak sekali ya, karena itu jarang atau langka terjadi, karena kita tradingnya di spot market ya, bukan di futures. Kita trading di spot market. Sebenarnya kita yang paling penting dengan bot Royal Q ini, inti dasarnya adalah cuan bertubi-tubi. Nah, jadi profitnya kecil-kecil tetapi sering, sehari berkali-kali bertubi-tubi ya, sedikit demi sedikit profitnya dikali banyak ya, banyak juga gitu teman-teman. Jadi sering cuan meskipun market sedang naik, meskipun market sedang turun. Nanti saya perjelas di sini di margin configuration ya, dan di sini di distribute and take profit allocation. Itu kenapa kok market lagi turun bisa profit, nanti ada penjelasannya. Kapan bot itu menjual, itu dulu di sini topiknya di sini nih. Kapan bot itu menjual? Bot Royal Q menjual tatkala naik, kalau settingnya seperti ini ya teman-teman ya, setting developer ya. Tatkala naik 1,3% dari average rate, ancang-ancang menjual, terus naik misalnya sampai ke 1,9% misalnya. Lalu terjadi koreksi atau terjadi penurunan 0,3%, bot baru beneran menjual. Jebret, berarti untungnya berapa? 1,7%. 1,9 dikurangi 0,3, oh berarti 1,6% ya, kurang lebihnya segitu. Bisa lebih dari itu, bisa tergantung kecepatan bot menangkap dan seberapa cepat fluktuasi dan ngedam ya. Kadang kan pumping nih, naik cep dalam hitungan 0, sekian detik, turun lagi cepet banget. Nah, bisa juga sudah sempat naik barusan 1,9%. Setting saya begini nih, full position take profit callbacknya 0,3%, tapi kok dapatnya cuma 1% ya, dapatnya kok cuma 0,98% ya. Itu karena kecepatan koin tersebut ngedam ya, memang bot sudah langsung menjual, dia gret jual, tetapi ketangkepnya di 0,98 misalnya, atau di 1,2 misalnya ya kan, atau di 1,7 misalnya, bahkan melebihi tuh ya, bisa jadi awalnya barusan terlihat cuma di 1,9, ternyata bot ancang-ancang menjual, begitu turun sedikit di 0,3, bot kan langsung ngejual, ternyata langsung naik lagi. Bisa jadi 0, sekian detik naik lagi. Jadi ketangkep di angka yang lebih tinggi, persentase yang lebih tinggi, itulah profit atau keuntungan yang Anda dapatkan. Oke.
Nah, lalu di sini adalah buy in callback. Nah, buy in callback ini setelah bot menjual, kapan bot akan melakukan pembelian. Nah, nanti ini dibedakan dua nih penjelasannya ya. Kalau misalkan dari open position awal ya, OP awal, pembelian di awal sampai penggunaan margin call layer 1, 2, 3 dan 4 itu ada keterangannya ya kan di sini nih ya kan. Dan selanjutnya sampai layer 5 atau berapa settingannya, 7 layer kalau saya 25 layer ya. Nah, maksudnya begini nih teman-teman. Misalnya saya mau jelaskan yang ini buy in callback ini jikalau market lagi trend up ya, market lagi trend up, lagi naik, sedang naik. Dari OP awal belum kepake nih, layer-layer pada margin call ini belum kepake. Begitu pembelian misalkan 15 USDT ya, kita ketik di sini 15 minimal ya, 15 ya. Nah, begitu begitu beli awal ya, langsung begitu klik start, gak lama langsung cuan, langsung profit karena naik 1,3% minimal ya, lalu terjadi koreksi 0,3%, bot menjual. Nah, setelah terjual harus naik dulu teman-teman, naik dulu 0,5%, baru bot melakukan pembelian kembali untuk ntar dijual lagi agar teman-teman bisa cuan bertubi-tubi. Itu maksudnya. Loh, kok di harga naik Pak? Ya, karena market lagi uptrend, karena market sedang naik. Nah, biasanya kalau market sedang naik, setelah terjual OP awal, lalu masih naik 0,5%, bot baru melakukan pembelian, itu biasanya langsung terus bablas naik. Nah, langsung naik. Seperti itu. Ntar berbeda lagi tatkala market lagi downtrend atau bearish atau market sedang menurun, sedang mulai merosot nih teman-teman. Ya, beda lagi nih pengertian yang ini buy and callback ini teman-teman ya. Bedanya begini nih. Kita buka saja langsung di konfigurasi margin ya. Di konfigurasi margin kita buka saja langsung. Nah, dari pembelian awal yang tadi OP awal 15 USDT misalnya, lalu ternyata terjadi penurunan, turun naik sebentar, turun naik dikit, turun naik dikit sampai total penurunan minimal 3,5%. Nah, minimal loh teman-teman, minimal 3,5%. Kalau misalkan turunnya itu agak longsor Pak, langsung agak cepat begitu kan, 3%, 3,2 terus 3,5, 3,6, 3,7, belum sempat mengalami kenaikan ya kan, sampai turun misalkan 4,7% gitu misalnya nih ya kan, belum ada kenaikan yang di sini 0,5% ini, bot belum melakukan pembelian kembali teman-teman di layar pertama. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, jadi misalkan nih penurunan minimal 3,5%, masih turun sampai misalkan 5% lebih, lalu terjadi kenaikan 0,5%, bot baru melakukan yang namanya pembelian. Oke. Nah, berarti dapatlah harga yang saat terbeli itu, harga yang lebih rendah dari OP awal. Nah, harga OP awal berapa? Terus harga OP harga di layar pertama ini, first call ini, layar ke-1 ini berapa? Di average down. Nah, kalau kita kan masih sibuk hitung dengan kalkulator berapa harga rata-ratanya ya. Kalau di sini robot secara otomatis langsung detik itu juga ter-averaging down. Nah, terus multiple buy in ratio ini adalah strategi martingale teman-teman yang sudah teruji, sudah terbukti. Tadi OP awal beli sejumlah 15 USDT Bitcoinnya. Ya contoh Bitcoin ya. Lalu terjadi penurunan sekian persen, bot membeli lagi sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya kan? Dari layar pertama turun lagi, ternyata belum sempat terjual, turun lagi teman-teman. Ya, minimal 4% atau lebih. Begitu ada kenaikan 0,5% tadi, bot membeli lagi sejumlah 4 kali teman-teman. Nah, ini luar biasanya strategi martingale ini. Ternyata turun lagi nih layar ketiga, ya kan? Membeli lagi bot 8 kali. Layar keempat terpakai, misalnya benar-benar koin lagi bearish, market lagi bearish ya. Pasar lagi bearish, lagi menurun, lagi merosot ya, lagi longsor. Turun lagi dari pembelian layar ketiga ini kan terjadi averaging rate ya, ada juga return rate minus sekian kan gitu ya. Dari minus sekian itu ya kan di return rate itu, di sini loh teman-teman ya, return rate ya. Nah, dari minus sekian di sini ini ternyata turun lagi teman-teman. Turun lagi ke oh ya ini setting saya. Setting robot. Oke, kita lihat. Nah, turun lagi 5,2% minimal sampai turun setelah naik 0,5% bot melakukan pembelian 16 kali. Oke. Nah,
Kenapa kok ada martingale seperti ini? Karena untuk memperkecil averaging rate sehingga bot naik sedikit saja, harga naik sedikit saja dari averaging rate, dari harga rata-rata, bot bisa menjual, bisa take profit, target profit yang misalnya 1,3% minimal tersebut dengan koreksi 0,3% itu cepat tercapai teman-teman. Dan penjualannya itu adalah penjualan 100%, artinya dari yang terbeli di OP awal, terus di layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 itu bisa terjual secara langsung, secara global, secara semuanya dijual. Otomatis profitnya teman-teman banyak, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman yang trading forex gitu kan, kalau udah margin call yang mungkin lutut gemetar kan gitu ya, ini mau loss berapa gitu kan. Kalau di sini di Royal Q nggak ada cut loss ya teman-teman ya, tidak ada fitur bot harus menjual rugi, nggak ada ya. Bot hanya menjual untung, bot hanya menjual profit ya. Amati saja di sini ya settingan bot, ada nggak kalimat nanti kalau turun sekian persen bot terpaksa harus jual rugi gitu, nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi bot hanya menjual tatkala profit, seperti itu aja ya. Kita kembali lagi di sini ya. Jadi OP awal plus layer 1 plus layer 2 kalau kepake, plus layer 3 kalau kepake, plus margin call keempat kalau terpakai layer keempat, itu bisa terjual dalam sekali waktu ya. Jadi untungnya teman-teman banyak. Nah, menariknya lagi ada suatu sering sekali teman-teman pengguna bot Royal Q ini memposting di medsos ya, di Instagram maupun di Twitter maupun di Facebook, harga longsor, harga merosot, market lagi bearish, harga kripto menurun. Royal Q, pengguna Royal Q cuan bertubi-tubi, cuan tumpah-tumpah. Maksudnya apa teman-teman? Di sini ya, pada layer 5, layer 6, layer 7 teman-teman. Ya, kalau dari settingan bot itu kan 7 layer ya, margin call 7 kali pembelian ya. Ini bisa terjual terpisah teman-teman. Bisa terjual terpisah di sini ya. Yang ini mungkin masih floating menunggu harga naik dari averaging rate yang tadi, averaging down yang tadi ya, OP awal plus layer 1 sampai layer 4 ya. Masih floating di situ, belum bisa terjual. Namun terjadi penurunan 8% lagi dari averaging return dari return rate yang tadi kan minus tuh ya kan. Di sini ini teman-teman ya kan minus ya teman-teman ya. Minus berapa kan gitu ya, turun lagi sekian ya. Dari averaging rate yang ada ini turun lagi sekian persen, dari averaging rate-nya ini turun sekian persen ya. Karena di sini menurun harganya di current rate, maka akan terbeli layer kelima, turun minimal 8%, turun naik 0,5%, bot akan membeli sebanyak 32 kali. Nah, ini begitu naik sedikit target 1,3% dari layar yang ini saja, layar pembelian yang kelima ini, bot bisa menjual secara terpisah. Ini belum terjual ya, OP awal plus sampai layar 4, yang layar 5 sudah terjual ya. Profitnya gede nih, 32 kali pembelian dari OP awal kan. Nah, begitu juga dengan layar ke-6 dan layar ke-7 teman-teman. Nah, lalu bisa kita atur nggak di sini berapa mau ambil keuntungan dari layer 5, layer 6, layer 7? Bisa. Teman-teman kalau sudah setting di sini tinggal klik confirm ya, tinggal klik confirm. Oke, saya kembali. Ngaturnya di sini nih teman-teman untuk profit yang yang di layer 5 ke atas. Misalkan di sini nih, sub position take profit callback. Misalkan kita mau isi koreksinya cuma 0,1 deh biar cepet. Misalkan seperti itu. 0,1 kalau kepake layer 5, 6, 7 dan seterusnya, kalau yang lebih dari 7 layer ya, itu biar koreksinya 0,1 aja ya. Begitu harga naik berapa? Di sini kita lihat nih, distribute and take profit allocation. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, layer 5, sub posisi 5 ya, layer kelima, margin call yang kelima itu jikalau kenaikan dari pembelian tersebut kenaikan 1,3% dengan penurunan, misalnya ini pun bisa kita ubah nih, kita mau ubah ke biar lebih cepat 1,2 aja deh. Dengan misalkan diubah begitu, terus di sini juga 1,2 semua ya, layar ke-6 1,2%, layar ke-7 juga 1,2% biar lebih cepat terjual ya. Misalkan seperti itu bisa teman-teman rubah, lalu teman-teman klik konfirmasi ya. Lalu jikalau naik tadi 1,2% di layar kelima dari pembelian ya, turun 0,1%, bot akan melakukan penjualan ya. Teman-teman take profit nih ya. Nah, teman-teman mendapat bagian 80%,
setiap kali keuntungan ya, setiap kali profit, bot mendapatkan bagian 20%. Hanya saja 100% hasil penjualan atau keuntungan itu langsung masuk ke dompet Binance teman-teman di spot wallet ya. Bot nggak bisa ngambil nih. Makanya kita perlu persiapkan cadangan gas fee atau fuel fee atau bahan bakar di dompetnya bot. Dari situ dia motong 20%-nya. Karena sekali lagi teman-teman, kita tidak titip modal di bot, kita tidak tanam modal di bot, kita tidak store uang ke Royal Q, ya, kita tidak store uang atau titip uang ke broker. Tidak, ini adalah bot Royal Q real trading di spot market Binance, ya, di spot market Binance real trading. History atau riwayat daripada perdagangan beli jual semuanya ada, perhitungan profitnya semuanya jelas, baik itu di aplikasi Royal Q sendiri ya, ada record transaksi beli jual dan berapa profitnya, berapa kepotong gas fee-nya segala macam, semua ada catatannya, jam menit detiknya, di compare ya, disandingkan dengan riwayat transaksi di aplikasi Binance ya, di Binance di perdagangan itu, klik koin yang sama itu terlihat semua catatan transaksi, semua belinya kapan, jualnya kapan, berapa terisi koinnya, bla bla bla, semua keuntungan berapa. Jadi ini adalah real trading. Jadi kalau ada teman-teman atau saudara-saudara lainnya yang bertanya kepada Anda berapa persen profit per hari, kapan balik modal, teman-teman, jawabannya simpel. Di sini tidak ada ROI ya. Berapa profit per hari tergantung market. Kalau market lagi bagus, hasilnya dahsyat. Kalau market lagi slow ya, profitnya ya dikit juga teman-teman. Dan besar kecilnya modal Anda menentukan koin apa yang teman-teman bisa tradingkan, bagaimana settingnya ya kan, dan profitnya berapa per hari itu ya. Kalau modalnya gede, banyak koin yang bisa ditradingkan, open positionnya gede juga ya, otomatis hasilnya juga gede. Dan itu pun nanti ada pelatihannya, bagaimana kita berapa sih OP-nya kalau modal $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 dan lain sebagainya, ratusan ribu dolar, berapa OP awalnya. Itu akan ada money management ya, 3-5% ya OP awal. Nggak bisa kita modal $200 kita OP awal 100, nggak bisa teman-teman ya. 3-5% OP awal. Agar apa? Agar ini tadi martingale-nya berjalan teman-teman di sini nih, agar ini berjalan teman-teman nih. Nah, jelas ya, sangat mudah, sangat simpel, dan kita sangat terbantu. Khusus teman-teman yang nggak mau repot, waduh, setting apa segala macam. Kalau dengan pengaturan golongan itu settingnya cuma 3 kali ya. Kenapa kita sebut 3 kali? Altcoin sama koin meme atau koin micin atau meme coin itu sama settingannya. Itu 2 kali kan, di halaman general ya, di halaman general dan di sini di halaman general dan di halaman profesional. Nah, itu settingnya sama itu, altcoin dan meme coin ya, koin meme, koin micin. Lalu di halaman general setting lagi nih pengaturan golongan untuk yang khusus koin induk aja nih. Kan koin induk itu marginnya pendek-pendek aja teman-teman ya, penurunannya. Nanti ada video-video saya kan sudah ada tuh untuk yang bagaimana setting bot seperti itu. Tapi teman-teman ada nih, waduh, ini saya punya saudara, punya teman, dia gaptek banget atau dia punya duitnya, dia pengen ngasilin dari trading kripto ini, cuman dia nggak mau setting-setting apa segala macam, terima beres. Oh bisa ya kan, tinggal connect API ya, API ke Binance ataupun ke Huobi ya, bisa-bisa saja kita bot ini hanya trading di 2 exchange terbesar dunia, baik itu di Binance maupun di Huobi. Atau Anda punya di 2 dompet itu Dana, ya silahkan di connect keduanya ya. Nanti ada namanya fasilitas circle di sini teman-teman nih, circle nih ya, copy trade ya, kita klik aja. Nah di sini ini teman-teman nih ada trader profesional dari Indonesia, ada Auto Sultan, ada Real Sultan. Ini aja pengikutnya ini 50.964 orang, ini 15.025 orang yang sudah mensinkronisasi settingan. Jadi kita tidak perlu setting apa-apa, nggak perlu pilih koin apa-apa, nggak perlu analisa market. Jadi tinggal siapkan modalnya aja, dia yang akan sudah men-setting segala macamnya langsung. Nah, dia dapat fee dari setiap keuntungan. Ada nanti tinggal diklik view, tinggal klik itu kan. Nah, terus ada juga banyak sekali trader-trader internasional dari luar negeri, teman-teman. Contoh aja di sini yang ini ya, ini dari luar negeri juga nih, trader BR nih. QQ Circle ini sangat terkenal ya teman-teman, pengikutnya yang mengcopy trade settingannya dia itu 93.833 orang. Terus Crypto Bull ini luar biasa ya. Crypto Bull ini yang mensubscribe, yang mensing
settingan dia 50.230 orang ya. Dan ini kalau diklik di sini semua, di situ ada penjelasan-penjelasan mereka sudah sampai profit berapa ribu persen seperti itu ada ya, sejak mereka membuat komunitas tersebut ya, Copy Trade. Yang namanya sudah membuat komunitas Copy Trade seperti QQ Circle, seperti Crypto Bull yang tadi ya kan, mereka sudah trader profesional ya, tidak perlu diragukan lagi teman-teman ya. Mereka sudah sangat paham setting karena mereka sudah berpuluh tahun trading. Nah, begitu mengenal bot Royal Q, dipelajari logic kerja bot, mereka tertarik, mereka jatuh cinta ya. Akhirnya mereka membuat komunitas copy trade ini ya. Kita nggak perlu sibuk, nggak perlu capek, nggak perlu analisa market, nggak perlu pantau apa-apa. Mereka yang melakukannya. Seperti itu bagi yang mau menggunakan copy trade ya di circle ini, di fitur circle teman-teman di sini ya. Nah, kalau saya pribadi nggak pernah menggunakan copy trade, belum pernah ya. Ini saya join ya, cuman join biar tahu-tahu aja, cuman saya tidak sync strategi ya. Saya tidak sync strategi. Jadi saya cuman join biar tahu apa sih infonya, sedalamnya lagi saya nggak paham. Ya, karena saya tidak pernah menggunakan copy trade. Tetapi di tim saya itu banyak yang menggunakan copy trade juga karena nggak mau repot. Oke teman-teman, semangat, salam cuan tumpah-tumpah, salam cuan bertubi-tubi ya. Go V6.